Di depan tetangga, suamiku melempar tas pakaianku ke teras. Keluar dari rumah ini, kamu nggak punya hak di sini. Ibunya berdiri di sampingnya, menunjuk pagar seperti aku ini tamu tak terundang. Aku berdiri mematung. Rumah yang cicilannya ku bayar setiap bulan. Rumah yang uang mukanya dari tabunganku. Dan mereka mengusirku, seolah aku menumpang. Mereka tidak tahu satu hal. Nama di balik rumah itu bukan cuma miliknya. Namaku Raina. 5 tahun aku membayar cicilan rumah itu ketika usaha suamiku jatuh bangun. Aku tidak pernah merasa lebih hebat karena kupikir ini memang bagian dari membangun bersama. Tapi hari aku diusir, semua orang percaya aku hanya istri yang numpang. Jika kamu pernah dihianati di tempat yang kamu biayai sendiri, kamu pasti tahu rasanya. Dengarkan sampai akhir, karena kali ini bukan air mata yang berbicara, melainkan bukti. Semua bermula dari kalimat yang terdengar sederhana, cuma sementara. Saat Ardi memintaku membantu cicilan rumah karena bisnisnya sedang seret, aku tidak banyak bertanya. Waktu itu kami baru 2 tahun menikah. Aku bekerja tetap di sebuah perusahaan swasta, penghasilanku stabil. Sedangkan usahanya masih naik turun. Bagiku, pernikahan bukan soal siapa yang lebih banyak membayar, tapi bagaimana kami bertahan bersama. Rumah itu kami beli dengan uang muka dari tabunganku. Ardi berjanji akan menggantinya ketika usahanya membaik. Aku percaya. Sertifikat rumah atas namanya. Katanya supaya lebih mudah mengurus kredit dan pajak. Aku tidak mempermasalahkan. Aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana namaku dipertanyakan di rumah yang kubiayai sendiri. Bulan pertama aku membayar cicilan penuh. Bulan kedua juga. Lalu berlanjut sampai tahun kedua. Setiap kali aku mengingatkan soal pembagian tanggung jawab, Ardi selalu punya alasan. Kadang mesin rusak, kadang klien belum bayar, kadang proyek tertunda. Ia selalu meyakinkanku bahwa semuanya akan kembali normal. Aku memilih percaya, bukan karena bodoh, tapi karena ingin menjaga pernikahan tetap utuh. Masalahnya bukan hanya uang. Perlahan, nada bicaranya berubah. Ia mulai mengatakan bahwa rumah itu adalah hasil kerja kerasnya. Di depan teman-temannya, ia menyebut dirinya sebagai pemilik rumah. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum seolah semua itu benar adanya. Aku tidak membantah, karena kupikir pengakuan tidak sepenting kedamaian. Namun setiap kali aku membuka rekening dan melihat jumlah transfer yang keluar tiap bulan, ada sesuatu yang mengganjal. Angkanya nyata. Bukti digitalnya jelas. Tapi dalam percakapan sehari-hari, kontribusiku seperti tidak pernah ada. Ketika aku mencoba membahas pembagian tanggung jawab secara lebih serius, Ardi menanggapinya dengan defensif. Ia bilang aku terlalu hitung-hitungan. Ia bilang istri seharusnya mendukung tanpa banyak syarat. Aku mulai menyimpan semua bukti pembayaran dalam satu folder khusus. Bukan karena curiga, tapi karena merasa perlu berjaga-jaga. Ada insting yang tak bisa kujelaskan. Setiap transfer, setiap percakapan tentang uang, setiap pesan yang menyebut ia akan mengganti, semuanya kusimpan. Saat itu aku belum tahu untuk apa. Aku hanya merasa harus punya pegangan. Di sisi lain, ibunya mulai lebih sering datang dan ikut mengomentari keuangan kami. Ia mengatakan Ardi bekerja keras, dan aku seharusnya bersyukur bisa tinggal di rumah itu. Kalimat itu terdengar ringan, tapi mengandung makna yang dalam. Seolah-olah keberadaanku di sana adalah pemberian, bukan hasil kontribusi. Retakan itu kecil pada awalnya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada ancaman. Hanya perubahan sikap yang telang tapi pasti. Ardi mulai merasa lebih berhak. Ibunya mulai merasa lebih dominan. Dan aku mulai menyadari bahwa jika suatu hari terjadi sesuatu, aku mungkin harus membuktikan apa yang selama ini tidak pernah diakui.
Aku tidak tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Masalah keuangan yang awalnya terasa sebagai kerjasama, perlahan berubah menjadi alat untuk menekanku. Setelah tahun ketiga, cicilan rumah masih lebih banyak kubayar. Ardi mulai jarang memberi laporan tentang kondisi usahanya. Jika aku bertanya, jawabannya singkat dan defensif. Katanya aku terlalu ikut campur dalam urusan yang bukan bagianku. Padahal, setiap bulan notifikasi transfer dari rekeningku tetap berjalan. Nominalnya tidak kecil. Aku mengurangi banyak hal untuk menjaga pembayaran tetap lancar. Aku menunda membeli kendaraan baru. Aku menahan diri untuk tidak liburan. Semua demi memastikan rumah itu aman. Tapi setiap kali aku membicarakan pengaturan ulang pembagian tanggung jawab, Ardi justru tersinggung. Ia mulai mengatakan bahwa sebagai suami, harga dirinya terluka jika aku terus membahas uang. Anehnya, harga dirinya tidak pernah terluka saat menerima transfer dariku. Ia tidak pernah menolak ketika aku menanggung lebih banyak. Tapi ia menolak ketika aku meminta transparansi. Disitulah aku mulai merasakan ketidakseimbangan yang lebih jelas. Ibunya pun semakin sering terlibat. Setiap kali aku menyampaikan kekhawatiran soal cicilan atau utang usaha Ardi, ia menyela dengan kalimat yang sama. Istri seharusnya percaya dan mendukung. Ia mengatakan aku terlalu perhitungan dan tidak tulus. Aku berusaha menjelaskan bahwa ini bukan soal perhitungan, melainkan tanggung jawab bersama. Tapi penjelasanku selalu berakhir sebagai tuduhan bahwa aku tidak menghormati suami. Tekanan tidak hanya datang dari ucapan. Posisi di rumah itu perlahan berubah. Ardi mulai mengambil keputusan tanpa berdiskusi denganku. Ia menggunakan sebagian dana yang seharusnya untuk cicilan sebagai tambahan modal tanpa memberitahuku lebih dulu. Aku mengetahui hal itu ketika bank mengirimkan pengingat keterlambatan pembayaran. Jantungku berdegup lebih cepat saat membaca pesan itu. Ketika kutanyakan, Ardi justru marah. Ia merasa aku tidak mempercayainya. Katanya ia hanya memutar uang agar usaha kembali stabil dan nanti semua akan terbayar. Tapi cicilan tidak bisa menunggu janji. Aku kembali menggunakan tabunganku untuk menutup kekurangan. Malam itu aku sadar, jika aku berhenti membayar, rumah ini bisa disita. Dan yang akan disalahkan kemungkinan besar adalah aku. Di tengah semua itu, ibunya mulai sering mengatakan kepada kerabat bahwa Ardi sedang membangun masa depan besar untuk keluarganya. Ia memuji anaknya di depan banyak orang. Aku hanya berdiri di sampingnya, mendengar narasi yang berbeda dari kenyataan. Tidak ada yang tahu siapa yang memastikan rumah itu tetap berdiri setiap bulan. Aku tidak lagi hanya menyimpan bukti transfer. Aku mulai menyimpan rekaman percakapan tentang pembagian tanggung jawab dan janji penggantian dana. Bukan karena ingin menjatuhkan, tetapi karena aku mulai melihat pola. Jika suatu hari aku disudutkan, aku harus siap. Tekanan itu tidak meledak dalam satu hari. Ia menumpuk perlahan. Dari nada bicara yang berubah, dari keputusan sepihak, dari tuduhan bahwa aku terlalu banyak menuntut. Dan di titik itu, aku mulai sadar bahwa bukan hanya uang yang dipertaruhkan. Posisi dan hakku di rumah itu mulai digeser secara halus, seolah aku memang tidak pernah menjadi bagian utama dari pondasinya. Perubahan paling terasa bukan pada jumlah uang yang keluar dari rekeningku, melainkan pada cara Ardi memperlakukanku di depan orang lain. Di dalam rumah, ia masih bisa berbicara dengan nada biasa. Tapi di luar, terutama di depan keluarganya, narasinya berbeda. Ia mulai sering menyebut rumah itu sebagai hasil kerja kerasnya. Kalimatnya selalu diawali dengan, "Waktu aku beli rumah ini, seolah aku tidak pernah terlibat dalam prosesnya." Suatu malam kami diundang makan bersama keluarga besarnya. Di meja makan, salah satu sepupunya memuji Ardi karena sudah punya rumah sendiri di usia yang relatif muda. Ibunya langsung menyambut dengan bangga, mengatakan bahwa Ardi memang pekerja keras sejak dulu. Semua mata tertuju padanya. Aku duduk di samping, mendengar setiap pujian mengalir tanpa satupun menyebut namaku. Aku tidak menuntut pengakuan di depan umum, tapi saat ibunya berkata,
Untung Ardi bisa mengatur rumah tangganya dengan baik. Ada sesuatu yang menusuk. Kalimat itu terdengar biasa, tapi mengandung pesan bahwa aku hanya mengikuti arah. Seolah aku hanya pelengkap dalam cerita keberhasilan itu. Ardi tidak meluruskan. Ia tidak menambahkan satu kalimat pun tentang kontribusiku. Ia hanya tersenyum dan menerima pujian itu. Di momen itu, aku mulai memahami bahwa masalah ini bukan lagi soal uang, ini soal posisi, dan posisiku sedang diperkecil secara perlahan. Beberapa hari setelah acara itu, ibunya datang menginap. Ia mulai ikut mengatur banyak hal di rumah, dari tata ruang hingga pengeluaran dapur. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa rumah itu sebaiknya diatur sesuai selera keluarga Ardi, karena pada akhirnya rumah itu milik anaknya. Kata milik anaknya diucapkan tanpa ragu, tepat di depanku. Aku mencoba berbicara dengan Ardi malam itu. Aku mengatakan bahwa aku merasa tidak dihargai, bahwa kontribusiku diabaikan bukan hanya oleh ibunya, tapi juga olehnya. Alih-alih memahami, ia justru mengatakan aku terlalu sensitif. Katanya keluarga hanya bercanda dan aku tidak perlu membesar-besarkan hal kecil. Namun hal kecil itu terus berulang. Setiap keputusan besar di rumah, ibunya selalu dilibatkan lebih dulu. Saat aku mengusulkan renovasi kecil karena atap bocor, Ardi berkata akan bertanya pada ibunya dulu. Aku terdiam beberapa detik, mencoba memahami mengapa keputusan tentang rumah yang kubayar harus menunggu persetujuan orang lain. Tekanan itu memuncak ketika suatu hari aku mendengar percakapan mereka dari ruang tamu. Ibunya mengatakan bahwa jika suatu saat terjadi masalah, rumah itu tetap aman karena atas nama Ardi. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Seolah ada rencana yang tidak sepenuhnya ku ketahui. Malam itu aku membuka kembali semua bukti pembayaran yang kusimpan. Aku menghitung ulang jumlah total yang sudah kubayarkan selama 5 tahun. Angkanya membuatku terdiam cukup lama. Jika semua itu dihitung, kontribusiku bukan sekadar bantuan sementara. Itu pondasi utama rumah itu. Disitulah instingku berubah menjadi kewaspadaan. Aku tidak lagi sekadar menyimpan bukti untuk berjaga-jaga. Aku mulai mencari tahu hak hukumku. Aku berkonsultasi secara diam-diam dengan seorang teman yang bekerja di bidang properti. Dari situ aku tahu bahwa meskipun sertifikat atas nama Ardi, kontribusiku tetap bisa dibuktikan secara hukum jika diperlukan. Aku belum berniat menghadapi siapapun, tapi untuk pertama kalinya aku berhenti percaya sepenuhnya. Karena ketika narasi di luar mulai berbeda dari kenyataan, dan ketika namaku perlahan dihapus dari cerita yang kubangun sendiri, aku tahu ada sesuatu yang sedang disiapkan. Dan aku tidak mau menjadi orang terakhir yang menyadarinya. Titik baliknya datang bukan dalam bentuk pertengkaran besar, melainkan pengumuman yang terasa seperti keputusan sepihak. Malam itu, Ardi mengumpulkan beberapa anggota keluarganya di rumah. Katanya hanya diskusi santai soal rencana bisnis baru. Aku ikut duduk, tanpa curiga. Di tengah percakapan, ia tiba-tiba berkata bahwa untuk keamanan keluarga, ia berencana mengatur ulang status rumah. Katanya rumah itu akan dijadikan jaminan tambahan untuk memperbesar usahanya. Ucapannya terdengar percaya diri, seolah keputusan itu sudah matang. Ibunya langsung mendukung. Ia mengatakan bahwa langkah itu cerdas demi masa depan keluarga besar. Aku menatap Ardi, menunggu ia menyebut namaku, menunggu ia mengatakan bahwa keputusan sebesar itu sudah dibicarakan denganku. Tapi tidak ada, seolah aku bukan bagian dari rumah yang akan diagunkan itu. Aku bertanya dengan tenang, apakah cicilan yang selama ini kubayar juga termasuk dalam perhitungan risiko? Ruangan mendadak hening. Beberapa kerabat terlihat tidak nyaman. Ardi tersenyum tipis dan menjawab bahwa sebagai istri, aku seharusnya mendukung rencana suami tanpa memperumit keadaan. Ibunya menambahkan bahwa perempuan tidak perlu terlalu dalam memikirkan urusan properti dan bisnis. Kalimat itu terdengar ringan, tapi mengandung penghapusan total atas kontribusiku. Seolah 5 tahun transfer dari rekeningku tidak pernah ada. Aku tidak membalas dengan emosi. Aku hanya mengatakan bahwa jika rumah itu akan dijadikan jaminan, maka semua pihak yang berkontribusi harus dilibatkan. Ardi mulai kehilangan kesabaran. Katanya aku mempermalukannya di depan keluarga. Katanya aku terlalu hitung-hitungan dan tidak punya percaya.
Malam itu aku menyadari sesuatu yang sangat jelas. Bukan hanya rumah itu yang sedang dipertaruhkan, tapi juga posisiku. Jika rumah diagunkan tanpa persetujuanku dan bisnisnya kembali gagal, aku bukan hanya kehilangan uang, aku bisa kehilangan tempat tinggal tanpa suara. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Ardi, aku menemui notaris yang direkomendasikan temanku. Aku membawa semua bukti transfer, catatan percakapan, dan perjanjian sederhana yang pernah ia tulis tentang penggantian dana. Notaris itu menatap dokumen-dokumen tersebut cukup lama, sebelum akhirnya berkata bahwa secara hukum, kontribusiku bisa dijadikan dasar untuk perlindungan hak. Ia menyarankan agar aku segera membuat perjanjian pengakuan utang atau pengikatan hak sebelum rumah dijadikan jaminan. Kata-katanya membuatku semakin sadar bahwa waktuku tidak banyak. Jika Ardi bergerak lebih dulu, posisiku akan semakin lemah. Sementara itu di rumah, Ardi mulai bersikap lebih keras. Ia mengatakan bahwa keputusan soal rumah adalah haknya karena namanya tercantum di sertifikat. Ibunya bahkan sempat mengatakan bahwa jika aku tidak setuju, aku bisa keluar saja. Kalimat itu diucapkan dengan nada menantang, seolah aku memang tidak punya tempat. Di titik itu, aku berhenti berharap Ardi akan sadar dengan sendirinya. Aku berhenti menunggu pengakuan yang tidak pernah datang. Aku mulai bergerak diam-diam, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi diri. Rumah itu mungkin atas namanya, tapi fondasinya tidak berdiri tanpa kontribusiku. Dan jika mereka mengira aku tidak akan melawan, mereka salah besar. Karena kali ini, aku tidak hanya menyimpan bukti. Aku menyiapkan langkah berikutnya. Ketegangan itu akhirnya meledak pada sore yang seharusnya biasa saja. Ardi pulang dengan wajah keras, ibunya sudah duduk di ruang tamu, seperti menunggu sesuatu. Begitu aku masuk, suasananya langsung terasa berbeda. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Ardi langsung menuduhku menghambat rencananya. Katanya pihak bank mulai menanyakan persetujuan tambahan dan proses jadi tertunda. Ia tahu aku sudah berkonsultasi dengan notaris. Ia tahu aku tidak lagi pasif. "Kamu sengaja menjegal aku," katanya dengan suara meninggi. Aku menjawab tenang bahwa aku hanya melindungi hakku, tapi ketenanganku justru membuatnya semakin marah. Ibunya berdiri dan menunjuk ke arah pintu. "Kalau kamu tidak percaya sama suamimu, keluar saja dari rumah ini. Ini rumah anak saya." Kalimat itu diucapkan tanpa ragu. Aku menatap Ardi, berharap setidaknya ia akan menghentikan ibunya. Tapi yang keluar dari mulutnya justru lebih menyakitkan. "Kalau kamu nggak mau dukung, kamu nggak usah tinggal di sini." Dan sore itu, di depan dua tetangga yang kebetulan lewat karena suara kami meninggi, tas pakaianku dilempar ke teras. "Pergi, ini rumahku," teriaknya. Beberapa orang berhenti menonton. Aku berdiri di halaman rumah yang setiap bulannya ku bayar cicilannya. Udara terasa berat, tapi aku tidak menangis. Aku tidak membela diri. Aku tidak berteriak membacakan nominal transfer yang selama ini ku tahan sendiri. Aku hanya berkata pelan, "Baik." Lalu aku mengambil tas itu. Di dalam kepalaku bukan rasa kalah yang muncul, tapi satu kesadaran yang sangat jelas. Mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar mereka. Karena mengusirku berarti memberi alasan hukum yang sempurna untuk bergerak lebih jauh. Malam itu aku tidak kembali. Aku menginap di rumah sahabatku. Sambil membuka laptop, mengurutkan semua bukti, semua percakapan, semua janji yang pernah ditulis Ardi. Aku tidak marah, aku fokus. Jika mereka ingin menjadikanku orang luar, maka aku akan datang kembali bukan sebagai istri yang memohon, tapi sebagai pihak yang punya hak. Dan kali ini, aku tidak akan datang sendirian. 3 hari setelah aku diusir, aku kembali ke rumah itu. Bukan membawa koper, bukan membawa air mata. Aku datang bersama notaris dan satu stafnya. Semua dokumen sudah rapi dalam map coklat yang selama ini kusimpan diam-diam. Saat mobil kami berhenti di depan rumah, beberapa tetangga langsung memperhatikan. Berita tentang pengusiranku sudah menyebar. Narasinya sederhana, istri durhaka diusir suami. Kali ini, aku ingin narasi itu berubah. Ardi keluar dari dalam rumah dengan wajah kesal. Ibunya berdiri di belakangnya, seperti biasa, seolah ia adalah pagar hidup yang melindungi anaknya.
Kamu datang mau bikin drama lagi? Ardi bertanya sinis. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya meminta notaris memperkenalkan diri. Wajah Ardi langsung berubah. Notaris menjelaskan dengan tenang bahwa aku memiliki bukti kontribusi finansial yang signifikan atas rumah tersebut. Dan berdasarkan hukum, hakku dapat dilindungi melalui pengakuan utang serta pencatatan resmi yang telah diproses 2 hari sebelumnya. Ibunya mencoba memotong, mengatakan bahwa sertifikat atas nama Ardi, jadi semua ini tidak ada artinya. Notaris menatapnya dan menjelaskan dengan bahasa sederhana. Kontribusi finansial yang dapat dibuktikan bisa menjadi dasar hukum. Terlebih lagi Ardi pernah menandatangani pernyataan tertulis tentang penggantian dana. Aku melihat wajah Ardi memucat. Ia mencoba merampas map dari tanganku, tapi staf notaris menahannya dengan tegas. Semua sudah tercatat, kata notaris tenang. Tanpa persetujuan Ibu Raina, rumah ini tidak bisa diagunkan atau dialihkan. Beberapa tetangga mulai berbisik. Ardi mulai kehilangan kendali. Kamu sengaja menjatuhkanku, teriaknya. Aku akhirnya berbicara. Tidak, aku hanya memastikan aku tidak lagi dijatuhkan. Suasana menjadi hening, bahkan ibunya terlihat goyar untuk pertama kalinya. Notaris kemudian menyampaikan bahwa jika Ardi ingin melanjutkan rencana bisnisnya, ia harus menyelesaikan kewajiban finansial terhadapku atau menyepakati pembagian aset secara resmi. Artinya jelas, rumah itu bukan lagi sepenuhnya miliknya. Dan untuk pertama kalinya sejak sore pengusiran itu, aku melihat ketakutan di matanya. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan kendali. Dan disitulah posisi kami benar-benar berubah. Hari itu tidak berhenti pada penjelasan notaris. Ketika semua orang mulai memahami posisi sebenarnya, Ardi tidak lagi bisa menjaga wibawanya. Ia mencoba tertawa sinis, seolah semua ini hanya kesalahpahaman kecil yang bisa diselesaikan di dalam rumah. Ini urusan keluarga, nggak perlu diumbar begini, katanya, mencoba menarikku masuk. Aku tetap berdiri di halaman. Kamu yang mengumbar waktu mengusirku di depan tetangga, jawabku tenang. Beberapa orang yang sejak tadi menonton mulai saling pandang. Narasi yang mereka dengar selama ini mulai retak. Ibunya maju 1 langkah, wajahnya memerah. Kamu perempuan gak tahu diri, sudah ditolong malah melawan. Kalimat itu membuatku akhirnya tersenyum tipis. Ditolong, ulangku pelan. 5 tahun cicilan itu bukan pertolongan, itu kontribusi. Ardi kehilangan kesabaran. Kamu mau apa sebenarnya? Mau aku dipermalukan? Aku menatapnya lurus. Kamu mengusirku dari rumah yang kubayar. Sekarang kebenaran yang mempermalukanmu. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa tetangga bahkan mengangguk pelan. Notaris menjelaskan kembali secara ringkas bahwa secara hukum aku berhak menuntut pengembalian dana atau pembagian aset. Jika tidak disepakati, proses bisa berlanjut ke jalur pengadilan. Ardi terlihat benar-benar goyah. Ia tidak menyangka aku akan sejauh ini. Selama ini ia terbiasa melihatku menenangkan keadaan, bukan memperjelas posisi. Ibunya mulai menyalahkanku atas kerusakan reputasi keluarga mereka. Katanya, aku seharusnya menyelesaikan secara diam-diam. Tapi diam yang mereka maksud selalu berarti aku yang mengalah. Aku mengeluarkan 1 dokumen tambahan. Rekaman percakapan tentang rencana mengagunkan rumah tanpa persetujuanku sudah kusimpan dan siap digunakan jika diperlukan. Aku tidak memutarnya. Aku hanya menyebut keberadaannya. Wajah Ardi benar-benar berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak berteriak. Ia tidak mengancam. Ia terdiam. Tetangga yang tadi hanya menonton kini mengerti. Yang diusir bukan istri durhaka. Yang diusir adalah orang yang paling banyak berkontribusi. Situasi berbalik sepenuhnya. Ardi akhirnya berkata dengan suara lebih rendah. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menggeleng. Kita sudah pernah bicara baik-baik. Yang kamu pilih adalah mengusir. Di titik itu bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri yang dikembalikan di tempat yang sama saat ia dijatuhkan. Dan hari itu, Ardi tidak lagi berdiri sebagai pemilik rumah. Ia berdiri sebagai orang yang kehilangan kendali atas kebohongannya sendiri. Setelah konfrontasi itu, semuanya bergerak cepat. Ardi tidak lagi bisa mengabaikan posisiku. 2 pilihan ada di tangannya. Menyelesaikan kewajiban finansial kepadaku
atau menghadapi proses hukum yang akan membuka lebih banyak hal. Kali ini ia tidak berteriak. Tidak ada lagi nada tinggi atau ancaman pengusiran. Yang ada hanya negosiasi yang terpaksa. Beberapa hari kemudian kami bertemu di kantor notaris. Bukan sebagai suami istri yang sedang berdebat, tapi sebagai dua pihak yang membicarakan pembagian aset. Ibunya tidak ikut. Untuk pertama kalinya, Ardi datang sendiri. Wajahnya berbeda. Tidak lagi penuh keyakinan seperti saat mengusirku. Ia terlihat lelah dan lebih kecil dari biasanya. Ia mengakui bahwa ia tidak sanggup mengganti seluruh kontribusiku dalam waktu singkat. Maka satu-satunya jalan adalah menjual rumah itu dan membagi hasilnya sesuai perhitungan yang sudah disepakati secara hukum. Ironisnya, rumah yang dulu ia klaim sepenuhnya miliknya, kini harus dilepas karena tidak mampu ia pertahankan sendiri. Proses penjualan tidak berlangsung instan. Butuh waktu dan pembeli yang tepat. Selama itu, aku tidak kembali tinggal di sana. Aku menyewa apartemen kecil sementara, dengan uangku sendiri. Rasanya sederhana, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar aman. Beberapa bulan kemudian, rumah itu resmi terjual. Aku menerima bagianku sesuai kontribusi yang terbukti. Nominalnya bukan hanya tentang uang, itu pengakuan. Ardi harus memulai dari awal. Bisnisnya yang sudah goyah makin tertekan karena utang lama mulai muncul ke permukaan. Tanpa rumah sebagai jaminan, ruang geraknya terbatas. Ibunya pindah ke rumah kerabat. Tidak ada lagi tatapan menang seperti hari ia menunjuk pintu kepadaku. Sementara aku membeli unit apartemen kecil atas namaku sendiri. Sertifikatnya jelas, tanpa kompromi, tanpa tanda tangan orang lain. Proses perceraian berjalan setelah itu. Tidak ada drama besar, tidak ada tangisan memohon, tidak ada janji berubah. Semua sudah selesai di halaman rumah hari itu. Ardi sempat menghubungiku sekali. Katanya ia tidak menyangka aku akan sejauh itu. Katanya ia hanya emosi saat mengusirku. Aku menjawab singkat. Emosi tidak menghapus fakta. Aku tidak membalas pesan berikutnya. Status kami jelas. Ia kehilangan rumah yang ia banggakan. Ia kehilangan reputasi yang ia bangun dengan narasi palsu. Dan aku tidak kehilangan apapun yang benar-benar milikku. Ia mengusirku dari rumah yang kubayar. Dan pada akhirnya, ia yang tidak lagi punya rumah itu. Semua selesai. Tidak ada balikan. Tidak ada kasihan. Hanya keputusan yang tegas dan konsekuensi yang nyata. Ada satu hal yang kupelajari dari semua ini. Orang bisa meremehkan kita selama kita diam. Mereka bisa menghapus peran kita dari cerita, seolah-olah kita tidak pernah ikut membangun. Tapi kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dibuka. Aku pernah berdiri di halaman rumah yang kubayar sendiri, diusir seperti orang asing. Saat itu yang paling menyakitkan bukan teriakan Ardi, bukan tatapan tetangga, tapi kenyataan bahwa usahaku dianggap tidak ada. Seolah semua pengorbanan itu tidak pernah terjadi. Namun aku sadar, harga diri tidak harus dibela dengan suara keras. Ia dibela dengan keberanian untuk berdiri, membawa bukti, dan tidak lagi takut pada konsekuensi. Aku tidak menang karena menjatuhkan siapapun. Aku menang karena tidak lagi membiarkan diriku dijatuhkan. Rumah bisa dijual, hubungan bisa berakhir, tapi rasa hormat pada diri sendiri harus tetap tinggal. Kalau kamu berada di posisiku, ketika orang mencoba mengusirmu dari sesuatu yang kamu bangun, apa kamu akan pergi tanpa suara atau kembali membawa kebenaran? Tulis di komentar, karena kadang yang membuat kita kuat bukan amarah, tapi keputusan untuk tidak lagi diperlakukan kecil.